Om Swastiastu, Rahayu, Namaste, Sotihontu, salam kebajikan. Ya, bagaimana kabarnya di dalam hati? Baik Ki, udah lama nih nggak main ke sini. Sekalinya main, ya kita jadi bicara-bicara mau bikin konten nih. Kali ini kita mengonten nih. Nah, Ki, tolong perkenalkan diri panjenengan ke para penonton. Baik. Monggo. Siap di dalam hati. Ya, perkenalkan saya sebagai pecinta, penghobi dari sisi spiritual, budaya, tradisi, dan supranatural, dan juga bisa dibilang pecinta olah kebatinan, di mana banyak teman-teman saya ada yang memanggil saya sebagai Ki Badra Chandra. Nah, Badra Chandra ini saya dapatkan namanya pada saat pentahbisan di Mahayana. Nah, sekarang saya sendiri lagi bergelut dan mendalami Theravada. Nah, di dalam Theravada sendiri saya mendapatkan nama baptis, yaitu Dhammapalo, itu Ki Dalang. Ya, Jadi Ki Badra nih di Theravada berarti Dharmapalo ya. ya betul Ki Dalang. Dan saya dengar maaf kata aktif di Theravada ya saat ini ya. Ya, saat ini aktif di Theravada. Tetapi bukannya satu aliran saja yang saya pelajari. Kan perjalanan udah banyak juga, dari ada teman-teman yang ulama-ulama, seperti dari ulama kiai, ustadz, teman-teman saya, dan juga ada juga dari romo-romo kejawen yang saya suka bertemu, dan dari ulama pendeta-pendeta Taoisme, Konghucu, dan juga dari teman-teman penginjil yang sudah lulus teologi. Jadi ya, karena sebagai pecinta spiritual dan juga mengolah rasa, yaitu rasa dalam diri, yaitu batin, kami suka bertukar pendapat, dan juga saya juga sempat mempelajari aliran-aliran itu. Ya bagus sekali Ki Badra. Kita nih sealiran nih, mungkin bisa dibilang universal ya. Ya, Kita setuju. mempunyai satu kepercayaan, tapi kita juga mempelajari kepercayaan yang lainnya. Semoga ibaratnya kayak di negeri tercinta kita ini, di Nusantara ini, dengan keanekaragaman budaya dan kepercayaan, tetap semuanya bersatu dan saling membangun ya, saling toleransi, karena semuanya itu indah adanya. Nah Ki Badra, ini tempat usaha Ki Badra nih, bisa dijelaskan ini ibaratnya kenapa Ki Badra berusaha dengan menjual barang-barang antik ini ya, masuk kategorinya barang-barang bertua, barang antik. Tolong bisa dijelaskan lebih lanjut untuk para penonton mengetahui. Ya, awal dari perjalanan spiritual yang akan saya ulas, waktu itu saya tidak terlalu fokus, karena pada saat saya memasuki kelas 6 SD atau 1 SMP, ada satu aliran yang sangat terkenal lagi, itu adalah aliran tenaga dalam ya, adalah Merpati Putih. Nah, dari situlah saya sempat ya ada interaksi ya, dan juga mempelajari dari teman-teman. Nah, itu hanya sebatas karena ikut-ikutan. Nah, tetapi saya menggelutinya lagi, terjadilah interaksi yang dikatakan spiritual awakening, yaitu bangkitnya batin ini untuk mencari ya sejatinya kebenaran. Makanya saya mulai menggeluti lagi di 2006. Nah, di 2006 ini saya mulai menggeluti ya, seperti tadi saya udah ulas, ada yang ulama, ustadz dan kiai dari Bogor dan Banten ya kan,
yang saya temui di dalam pekerjaan, ya kan, satu pekerjaan, dan juga teman-teman yang dari Teologia yang sama. Pada saat dalam pekerjaan juga saya bertemu, dan mereka lulusan Teologia, dan ada lagi yang pandita-pandita Taoisme dan Konghucu. Nah, dalam perjalanan ini saya juga akhirnya mempelajari yang menggeluti Mahayana dan Theravada. Nah, dari perjalanan 2006 inilah sehingga saya lebih terbuka wawasannya bahwa yang dikatakan faktor X, yaitu keajaiban, mukjizat ataupun miracle, ternyata memang bukanlah sesuatu yang tabu. Kenapa? Nah, kenapanya ini adalah dari pemahaman yang saya dapati berbagai teman-teman ini, sehingga saya menggeluti dalam ya bidang penjualan mustika-mustika ataupun ya benda-benda bertuah seperti keris, ya sudah dilihat ya, dan juga ini ada kayu bertuah Kabuah Sancang, yang dimana kayu bertuah ini adalah dari pohon Kabuah Sancang yang tersambar oleh petir, ya, dan yang saya juga pakai adalah amulet. Nah, karena saya juga mencintai hobi, ya sekalian sambil menyelam minum air, jadi sambil mempelajari akhirnya saya menggeluti juga pekerjaan ini gitu. Penjualan atau pemaharan barang-barang antik tersebut, kita sebutnya pemaharan ya. Ya betul, pemaharan. Kalau dalam bahasa kerennya di spiritualitas ini. Bahasa sopannya pemaharan atau adanya terjadi mas kawin. Iya. Nah, ini sah-sah aja atau bagaimana menurut Ki Badra Chandra ini? Mengenai pemaharan ya ataupun penjualan ataupun memaskawinkan, ini adalah sebuah bentuk penghargaan dan penajam. Contoh ya, dibilang memaharkan keris, ya dulu memang memaharkan karena dalam pembuatan keris ini ada unsur doa-doa, ya, hajatan, doa-doa yang dilakukan oleh empu, sehingga bentuk dan gambar-gambar pamor ini disetujui oleh sang ilahi, yaitu Tuhan, ya. Pada saat disetujui, maka terjadilah keindahan dari pamor. Nah, pada saat keindahan ini terbentuk, si empu memberikan kepada si pemilik. Nah, si pemilik ini akhirnya ya sudah meninggal, mungkin meninggal lama, tetapi masih dirawat oleh sanak keluarga. Mereka untuk membeli atau memaharkan, itu lebih tepatnya dibilang memaharkan dan dengan mas kawin. Tetapi ada juga yang keris-keris ini kita bisa dapatkan di toko-toko benda antik. Nah, itulah untuk penajam dan untuk sebuah penghargaan dari doa-doa dan ritual, itu lebih cocoknya memaharkan atau kita memaskawinkan. Bentuknya seperti itu. Jadi sah-sah aja ya, Ki, ya, berarti ya. Ya, sah-sah aja. Hanya saja ya dalam tata bahasa ini memang lebih enak memaharkan atau memaskawinkan. Jadi menurut Ki Badra ini sah-sah saja ya. Ya, sah-sah saja. Oke. Terus kemudian apakah ramai peminat hal-hal seperti ini, Ki? Untuk peminat ya benda-benda antik, ya, ini bisa dibilang benda antik dan benda-benda amulet, peminatnya sudah di luar dari Indonesia. Ya, Betul. contoh kayak negara tetangga kita, Malaysia, juga ada beberapa yang memburu kolektor-kolektor keris di Indonesia.
Dan juga amulet-amulet sendiri sudah beberapa negara ada yang aktif dalam pemaharan amulet. Contohnya ada di Singapura, dan Malaysia sendiri, ada di China, dan di Vietnam, Taiwan. Ya, di berbagai daerah banyak ya, saya lihat juga ya. Belakangan ini di luar negeri pun, orang-orang barat pun banyak yang memakai itu ya, kayak Richard Gere tuh, artis Hollywood, bahkan memakai itu ya. Ya, betul. Ya, luar biasa memang, apalagi barang-barang bertuah, barang-barang antik dari Nusantara kita sendiri ya Ki ya. Nah, amulet ini kan dari Thailand, betul Ya, Ki? tidak nanti. Apakah ada unsur kesamaan budaya atau hubungannya dengan Nusantara kita nih Ki? Untuk ditelusuri ya, mengenai kesamaannya ada. Saya pernah mengunjungi suatu tempat di Jawa Barat dan sebuah candi tertua, di mana candi tertua itu pada saat penggalian ditemukannya artefak-artefak atau benda-benda antik yang diyakini sebagai amulet, dan itu bentuknya memang besar-besar. Jadi kesamaannya itu ada. Jadi ditemukan juga itu di daerah Jawa Barat. Oke, kemudian pertanyaan saya, amulet, mustika, kayu, pusaka keris ini, atau apapun ya, barang-barang bertua dan barang-barang antik, ini dia memiliki satu fungsi atau suatu tuah yang disebut juga, ini namanya juga kan barang bertua ya. Ini pastinya memiliki satu tuah dan satu fungsi ya Ki ya. Nah, untuk tuah dan fungsi seperti yang saya sempat utarakan dari doa dan ritual si empu. Contohnya ya empu yang pasti ya pembuat keris. Nah, bagaimana dengan amulet ataupun seperti ini ya, kupang arahat, ugalana, sama adanya ritual dan doa-doa. Lantunan-lantunan ini ditujukan ya untuk membantu si pemahar dalam hal apabila adanya keinginan ya kan, ataupun yang menghalangi rintangan agar musnah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh para empu, para pandita ataupun para rongko yang biasa dikenal di Thailand. Nah, dari doa-doa yang baik-baik ini sehingga hal-hal yang negatif dan buruk itu akhirnya setidaknya terkikis. Nah, pada saat terkikis, nah inilah banyak yang mereka memberikan testimonial sebagai fungsi gitu. Dan ada beberapa yang ditujukan sesuai keinginan si pemilik. Contoh, ada beberapa benda-benda yang bertua yang memang sesuai pakemnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi si pemilik. Itu juga ada. Oke, jadi memang benda-benda ini makanya disebut benda-benda bertua, barang-barang bertua, memiliki fungsi-fungsi tersendirinya ya Ki ya. Mungkin Ya, mungkin next kita jelaskan nih masing-masing fungsi ya, karena para penonton kan ingin tahu dan menambah wawasan mereka semua tentunya dengan kita menjelaskan fungsi-fungsi ini. Ya, para penonton, hal-hal ini berhubungan dengan hal gaib, hal mistik, hal supranatural, dan semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang seharusnya tidak menjadikan kita terikat. Tetapi ini adalah alat bantu yang di next episode, di next tayangan, kita akan jelaskan nih mengapa ini disebut alat bantu, dan juga hal-hal yang lebih jauh, kayak contohnya terkadang barang-barang ini disebut jimat, dan barang-barang bertua atau jimat ini sudah dicap oleh sebagian orang adalah sesat, kemudian tidak benar, kemudian memberhalakan yang ilahi atau sebagainya dah dengan konotasi-konotasi negatif.
Betul ya Ki ya, banyak orang Ya. yang seperti itu berpendapat ya. Betul, tidak lah. Tetapi apapun pendapat orang, kami mencoba menjelaskan dari sisi pemahaman kami, dari sisi spiritual kami, di mana nanti ya silakan simak terus tayangan-tayangan kami, dan kami berterima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, share-nya juga, bunyikan loncengnya ya kawan-kawan. Kami berdoa agar kawan-kawan selalu sehat, diberkahi selalu oleh alam semesta, dan salam persaudaraan. Monggo ditutup Ki. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Dalam Hati, tolong di like, di subscribe, dan boleh di komen. Salam kebajikan, Rahayu, Sotihojo, Namo Buddhaya.